ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali bisa bertemu lagi setelah mungkin lebih dari 1 tahun ya Mbak ya. Iya. Nggak bertemu dengan teman-teman muslimah Adkia ya. Alhamdulillah beberapa minggu lalu atau mungkin 2 bulan lalu ya, saya diminta untuk kembali menyapa teman-teman, dan materinya saya diminta dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil gitu ya. Sebenarnya lebih nyamannya sih kalau kita membahas dosa-dosa besar dulu gitu, tetapi sebenarnya tidak apa-apa juga, karena kadang-kadang kalau kita sudah membahas dosa besar, akhirnya dosa-dosa kecil justru teremehkan. Jadi saya alhamdulillah lebih bersyukur lagi ketika materinya ternyata dibalik info pertama dosa besar dulu baru dosa kecil, dibalik ke dosa kecil dulu baru dosa besar. Beberapa dalil nanti yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu intinya sama gitu ya, bahwa pertama saya akan bahas dulu nih dari sisi arti dosanya ya, karena meskipun kata dosa ini sudah suatu hal yang sangat familiar gitu dengan telinga kita setiap saat mendengarnya, tetapi sebenarnya gimana sih kita memandang permasalahan ini itu. Nah, untuk membahas itu kita mulai dulu dengan definisi dari sisi dosa ya. Kalau dosa itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu ada kata ismun gitu ya, atau zambun. Nah, kalau jamaknya itu zambun itu zunub gitu. Jadi kalau sering berdoa ya, Allahumma ghafir lana dzunubana. Nah, itu artinya zunub itu jamaknya atau pluralnya dari kata zanbun. Jadi, ya Allah ampunilah saya dan dosa-dosa saya gitu. Nah, ismun itu kata yang tidak perlu dijamak. Jadi dia tetap artinya sama antara satu atau banyak, tetap pakai kata ismun. Nah, untuk membahas ini tentu kita harus balik lagi gitu ya ke akidah Islam, di mana kita sebagai seorang mukmin, seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, yang kalau kita belajar sejak SD ya, rukun iman itu ada 6, itu pada dasarnya adalah akidah Islam. Dan artinya nih sebenarnya, arti dari kita berakidah Islam itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, menciptakan dunia dan seluruh alam semesta, seluruh makhluk, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, itu Allah memiliki tujuan. Gitu ya. Apalagi kalau kita belajar mulai dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan melihat bahwa ternyata sebelum kita itu sudah ada malaikat dan sudah ada jin, ya, di mana mereka itu Allah SWT ciptakan juga untuk beribadah. Bahkan Allah menciptakan malaikat itu benar-benar hanya untuk beribadah. Sehingga kalau kita lihat siapa yang ibadahnya paling baik itu adalah para malaikat. Oleh karena itu wajar gitu ya ketika Allah SWT suatu hari memanggil para malaikat dan berkata bahwa aku akan menciptakan manusia, maka para malaikat itu bertanya, kenapa engkau ingin menciptakan manusia wahai Allah, padahal kami sudah banyak beribadah kepadamu gitu. Jadi ada semacam ini, para malaikat itu tidak paham kenapa Allah menciptakan manusia, padahal mereka itu sudah diciptakan untuk beribadah. Nah, Allah hanya mengatakan kepada malaikat bahwa aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Ana a'lamu ma la ta'lamun, gitu kan. Di Quran surat Al-Baqarah Allah jelaskan, dan banyak juga di ayat lainnya, ada fondasi dari akidah Islam bahwa Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu menciptakan bersama dengan setelah penciptaan itu beliau menciptakan istrinya itu Hawa. Lalu Allah SWT juga mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Lalu Allah menghadirkan Nabi Adam kepada para malaikat dan bertanya gitu, apakah coba sebutkan kepadaku, gitu. Allah katakan, coba sebutkan kepadaku apa yang nama-nama dari segala hal ini. Nah, para malaikat ini yang hidupnya itu cuma tahu untuk beribadah, mereka itu nggak tahu nama-nama segala sesuatu.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang mampu mengingat semua nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau. Nah, dari situ ini pokok akidah Islam, Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menciptakan manusia hanya untuk beribadah, gitu dalam artian seperti malaikat, tapi Allah SWT ternyata memberikan pada manusia itu akal, gitu ya, dan juga ada hawa nafsu juga yang Allah berikan kepada manusia. Dan ternyata penciptaan ini tidak semata-mata bahwa meskipun diciptakan di surga, gitu ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, tetapi Allah SWT telah mendesain bahwa manusia ini akan Allah turunkan ke muka bumi, gitu ya. Dan tujuannya untuk apa? Untuk beribadah ternyata. Tetapi berbeda dengan ibadahnya malaikat. Kalau malaikat yang Allah perintahkan untuk bersujud, maka sepanjang hidup mereka itu bersujud. Tetapi kalau manusia, ternyata Allah SWT itu menciptakan hawa nafsu juga. Di mana hawa nafsu ini secara alami, nih, kita semuanya punya hawa nafsu. Secara alami itu mendorong kita untuk tidak sejalan dengan perintah Allah. Ya, dan ini sudah terbukti bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam ada di jannah, masih ada di jannah, bahwa Allah SWT memerintahkan engkau boleh menikmati apapun yang ada di jannah, tetapi janganlah engkau mendekati pohon ini, satu pohon saja yang tidak boleh didekati. Tetapi tetap saja di situ ada hawa nafsu dan juga ada setan gitu yang mengganggu beliau, sehingga akhirnya beliau mendekati pohon tersebut. Sehingga Allah SWT akhirnya menghukum beliau. Jadi salah satu yang pertama ada dengan menurunkan beliau ke bumi. Ya, tetapi ini menjadi sebuah pondasi bahwa sebenarnya hidup manusia itu pada dasarnya adalah untuk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dan kalau tidak patuh maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan dosa. Ya, sementara kalau mereka itu patuh, maka Allah akan memberikan pahala. Gitu. Nah, seluruh perbuatan manusia itu tidak ada yang bisa dikatakan itu netral. Nah, nanti kalau kita belajar syariah, kita belajar memang ada amal-amal yang sifatnya mubah, ya, sesuatu yang kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, tidak pula mendapatkan dosa. Itu tetapi amal-amal yang mubah ini tetap statusnya adalah mubah, bukan berarti netral, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Nanti tergantung banyak hal, amal-amal yang mubah bisa mendatangkan pahala, bisa juga mendatangkan dosa. Ya, nanti tergantung pada niat dan cara melakukannya. Nah, berbicara pahala dan dosa ini sangat penting sekali karena ternyata ketika kita semuanya itu meninggal dan Allah SWT membangkitkan kita di padang mahsyar dan akan menghisab kita, maka inilah yang akan Allah timbang. Ya, jadi yang ditimbang itu bukan sekedar amalnya, bukan amalnya. Jadi makanya kalau dalam konsep Islam itu bukan orang paling baik, itu bukan orang yang paling banyak amalnya, bukan. Tetapi ada yang paling ahsan amalnya, yang itu paling baik. Bisa jadi bukan paling banyak, tetapi itu paling baik di mata Allah SWT. Ya, sementara orang-orang nih yang amalnya ahsan tadi, nanti dia timbangannya itu akan lebih berat ke kanan, itu ya, sehingga ketika dia lebih berat ke kanan, dia itu akan masuk surga. Ya, dia akan tinggal melewati sirat, di mana sirat itu kecepatan kita melewatinya juga tergantung pada seberapa berat sih timbangan kita itu nanti tilting atau bergeser ke kanan. Kalau berat sekali maka akan melewati sirat pun dengan cara mudah. Kalau ternyata dosanya juga banyak, gitu ya, karena rajin meskipun nggak pernah berbuat dosa besar, tetapi ternyata setiap hari bergelimang dengan dosa-dosa kecil, bisa jadi ternyata dia menjadi sangat banyak dan tidak mampu mengimbangi besarnya pahala yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita. Maka na'udzubillah, orang seperti itu apalagi kalau timbangan dosanya itu lebih berat, maka Allah katakan mereka itu akan menerima kitab dengan tangan kiri. Na'udzubillah. Gitu ya, dan berarti dia harus masuk neraka dulu untuk menebus dosa yang telah dia lakukan. Sampai akhirnya balas, nanti Allah akan ampuni dia atau akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, inilah akidah seorang muslim dan tentu pembicaraan ini hanya berlaku untuk seorang muslim. Nggak ada istilahnya pahala dan dosa ketika dia itu bukan seorang muslim. Dia karena
pada dasarnya Muslim dan tidak Muslim, mukmin dan tidak mukmin, ini batasnya adalah dari sisi batasnya itu seperti black and white. Itu kalau sudah masuk ke Islam baru kita membicarakan ini semuanya. Ada konsep pahala dan dosa. Tetapi kalau dia belum Muslim, yang kita bahas itu adalah bagaimana dia pertama itu harus sampai beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Nah, inilah konsep dari pahala dan dosa dalam Islam, di mana kita memahami bahwa arti dari dosa itu adalah ketika seseorang atau seorang mendapatkan dosa, yaitu ketika dia itu mengingkari atau tidak patuh atau tidak melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan, atau justru dia itu ternyata melakukan apa yang Allah SWT larang, gitu. Maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, secara umum nih kita lihat di halaman berikutnya ya, bahwa ketika Allah SWT itu membahas terkait dosa, nanti kalau kita membuka Al-Quran terutama, itu pada dasarnya umumnya dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah dosa-dosa besar ya. Atau kalau saya bacakan aja ayatnya di sini, beberapa contoh saja karena ada banyak sekali dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, ini di Quran surat An-Nisa ayat 31 ya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Lalu ada di Quran surat Asy-Syura juga ayat 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Nah, itu kata-katanya di situ ismun ya, tadi yang saya sebut arti dari dosa. Ismun, kalau dosa besar itu kabair, yang nanti kita bahas minggu depan insyaallah ya. Juga di ayat lain ada Quran surat An-Najm, orang-orang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Nah, ini sekedar beberapa dalil dari dosa atau penyebutan dosa yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya, bahwa tidak, kalau dari sisi penjelasan apa sih dosa itu tidak ada gitu dalam Al-Quran. Tapi Allah menyebutkan adanya dosa-dosa besar. Dan nanti kita tahu adanya dosa-dosa besar, lalu ada dosa-dosa yang tidak disebut, padahal banyak sekali sebenarnya jenisnya, maka itu nanti masuknya ke dalam dosa kecil. Gitu ya. Nah, jadi kita sekarang membahas dulu nih terkait dengan dosa kecil. Nah, dosa kecil itu pada dasarnya semua dosa yang tidak Allah sebut sebagai dosa besar. Itu ya, maka semuanya itu masuk kategori dosa kecil. Nah, karena kita itu kemarin tadi ketika membahas akidah, maka kita belajar bahwa arti dari seorang mendapat dosa adalah ketika dia itu melakukan yang diharamkan Allah atau meninggalkan yang Allah wajibkan. Maka untuk kita tahu nih dosa atau tidak, tentu kita berarti harus belajar Islam. Harus tahu bahwa Allah memerintahkan A, B, C, D. Gitu. Harus tahu bahwa perbuatan itu hukumnya adalah wajib. Atau perbuatan ini hukumnya adalah haram. Ya kan? Karena kalau kita tidak tahu, gimana kita tahu bahwa itu adalah dosa. Oleh karena itu, mau tidak mau nih langkah pertama sebenarnya ketika kita ingin mendeteksi dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nanti mudah gitu ya, karena disebut langsung oleh Allah. Untuk mendeteksinya itu kita mudah. Tapi kalau dosa kecil tentu ini lebih luas. Sehingga kita itu harus benar-benar belajar apa saja nih yang diperintahkan oleh Allah dalam kegiatan sehari-hari kita. Gitu ya. Kalau misalnya nih di sini nih saya beri contoh nih terkait dosa-dosa kecil yang biasanya kita lakukan sehari-hari ya, terkait dengan kita sebagai seorang muslimah, apa saja sih kegiatan kita sehari-hari itu. Nah, misalnya nih berkata kasar, dalam artian kasar di sini ini misalnya ya ini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik.
Nah, maka ini masuk dosa kecil. Karena kenapa? Sebenarnya saya ingin mengatakannya dosa saja ya, nggak harus dosa kecil. Tapi karena tidak masuk dosa besar, maka berarti ini yang masuk dalam pembahasan di sini. Kenapa ini berdosa nih? Berkata kasar itu kenapa berdosa? Karena Rasulullah SAW suatu hari itu mendengar Aisyah itu berkata kasar terkait orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Nah, ini orang memusuhi Rasul gitu. Tetapi Rasulnya tidak berkata kasar, tapi Aisyah radhiyallahu anha berkata kasar. Maka Rasulullah SAW berkata hadis yang cukup terkenal ya, fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu berkata yang baik atau kalau tidak sebaiknya kamu diam. Itu, dan Rasulullah SAW tidak cuma satu kali mengingatkan Aisyah, beliau juga di kali lain menyatakan bahwa jauhilah kata-kata kotor wahai Aisyah, atau umpatan nih. Kalau yang di sisi lain itu terkait dengan mengumpat. Itu jauhilah mengumpat karena sebenarnya Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar dan mengumpat. Itu ya. Lalu ini contohnya nih, kalau jadi ini berlaku kepada siapa aja ya, baik itu kepada apalagi kalau ke orang terdekat kita. Nah, inilah Masya Allah. Ada suatu hadisnya yang Rasulullah SAW katakan begini, antum khairukum, siap yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ada kan hadis seperti itu? Terutama adalah untuk laki-laki nih hadis ini. Siapakah yang terbaik dari kalian? Adalah yang terbaik ke keluarganya. Nah, jadi seharusnya nih kalau seorang muslim paham ini, itu ke keluarga itu harus jauh lebih baik daripada ke orang lain. Karena kenapa? Karena ada hadis ini. Dan kenapa sih Rasulullah SAW mengatakan itu? Karena mudah bagi kita untuk baik kepada orang lain. Jauh lebih sulit bagi kita untuk berbuat baik kepada keluarga sendiri. Karena kenapa? Karena keluarga itu yang melihat kita setiap hari. Mereka itu tahu baik buruknya kita. Mereka itu yang melihat kita sedih, senang, semuanya. Sehingga kita nggak ada tempat untuk berpura-pura di keluarga. Ya kan? Sementara kalau ke orang lain, kita bisa tuh menyimpan kekesalan, kemarahan di rumah, atau ketika kita sendiri ke keluarga, tetapi ke mereka kita berbuat manis. Mudah untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi ke keluarga itu jauh lebih sulit. Sehingga tentu jangan sampai kita berkata kasar itu ke keluarga. Jangan mengumpat juga mulai dari keluarga. Karena Allah SWT secara jelas tadi melalui Rasulullah SAW sudah melarangnya. Itu, ini beberapa contoh kecil. Lalu di sini ada ghosab nih. Nah, ini suatu hal yang juga sering terjadi bahkan dalam keluarga nih ya. Kalau saya belajar kepada anak-anak untuk menjelaskan ke mereka bahwa meskipun masih 2-3 tahun, itu kalau misalnya makanan di kulkas, misalnya saya bagi makanan dan ini punyanya kakak A gitu, maka adik yang kecil mau mengambil pun dia itu harus minta izin. Karena apa? Karena ghosab ini meminjam, meskipun dibalikin nih misalnya, tapi tanpa bilang itu masuknya dosa. Padahal kalau bilang nggak apa-apa, tapi kita sering kan bahkan aduh mau ketika kita, kalau saya dulu di pesantren ini paling sering dibahas, karena kita mau ke toilet misalnya, kok sandal kita nggak ada, akhirnya kita pakai sandalnya orang lain tanpa minta izin. Nah, itu masuk kategori ghosab sebenarnya, dan itu adalah dosa. Karena meskipun meminjam dibalikin, tetapi kalau bukan punya kita, kita tidak berhak, kecuali nih. Nah, kalau di pesantren saya dulu, karena sudah menjadi kebiasaan, maka mereka punya kesepakatan bahwa boleh saling meminjam sandal gitu agar tidak sampai ke dosa ghosab gitu. Tetapi tetap itu harusnya yang paling baik adalah tetap minta izin. Dan kalau Masya Allah ya, kalau orang-orang itu tertib dan tahu itu dosa dan berusaha untuk menghindarinya, maka Masya Allah di pesantren juga pasti akan tertib. Itu. Nah, di sini saya tulis sesekali berbohong itu adalah dosa kecil. Tetapi makanya saya garis merah sama kasih tulisan merah itu dan saya underline itu karena di sini berbohong yang masuk dosa kecil itu adalah sesekali, bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu nanti masuk dosa besar, yaitu munafik. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan ciri-ciri orang munafik, yaitu kalau berkata bohong. Artinya apa? Lebih sering bohong daripada jujurnya. Atau kita sampai tidak bisa
percaya gitu karena seringnya dia itu berbohong. Nah, kalau seperti itu bukan lagi dosa kecil. Tetapi kalau kita nih misalnya ada bohong yang boleh ya by the way, yang tidak dosa, yang itu pun ketika Nabi Ibrahim itu nanti di padang mahsyar itu dimintain untuk dimintain untuk memberi syafaat kepada umatnya, beliau itu takut sekali karena sepanjang hidup Nabi Ibrahim beliau itu pernah berbohong 3 kali. Bayangin, Masya Allah. Seumur hidup cuma berbohong 3 kali Nabi Ibrahim. Tapi itu berbohong yang boleh sebenarnya. Yang beliau lakukan itu apa bohongnya? Pertama, ketika beliau itu menghancurkan berhala, kan ditanya itu, siapa yang menghancurkan berhala? Itu beliau itu bukan berbohong malah, sebenarnya beliau cuma mengatakan tanyakan saja kepada berhala yang besar yang ada kapaknya. Kan beliau nggak bohong, karena nggak ada yang tahu kamu ya. Terus beliau nggak jawab, bukan kan? Tetapi beliau begitu takut. Nih kebohongan beliau yang kedua itu apa? Yaitu ketika Sarah istri beliau itu diganggu oleh raja, seorang raja, mereka kan melakukan perjalanannya Nabi Ibrahim dan Sarah. Lalu mereka sampai ke suatu negeri di mana mereka ditangkap oleh raja di situ. Lalu si raja ini suka sama istrinya Sarah itu dan ingin menggoda beliau ya kan. Nanti ini si raja ini mencoba menyentuh Sarah beberapa kali tapi Allah berdoa dan sampai ini tangannya itu kayak lumpuh kaku. Lalu ketika Sarah memaafkan bisa balik lagi. Dan Nabi Ibrahim itu berkata kepada Sarah, kalau raja ini bertanya siapa engkau, jawablah bahwa engkau adalah saudaraku atau sister gitu. Ukhtun, bukan istri. Itu nggak nyuruh bukan istri, tapi jawab saja kamu adalah saudaraku. Nah, itu sebenarnya karena mereka terancam mati, itu juga bohong yang boleh ya. Jadi kalau kita, naudzubillah, jangan sampai ada di suatu begitu, situasi seperti itu. Tapi kalau ada situasi di mana kita atau orang saudara kita terancam kematian, misalnya dikejar-kejar oleh perampok gitu, terus sembunyi ke rumah kita. Terus perampok itu tanya, di mana dia? Atau saya pernah punya temennya yang dikejar-kejar oleh ini debt collector nih. Ini udah zaman lama ya sebelum pinjol marak. Jadi teman saya sebenarnya nggak sampai utang, ini sebenarnya perjanjian bisnis, tetapi memang jahat sih itunya dan itu sampai mau ini sampai mau dibunuh gitu atau orang tuanya diancam dibunuh sehingga ketika hal itu terjadi kita tahu mereka bersembunyi di rumah kita, kita berbohong, itu ada berbohong yang boleh. Yang tidak sampai dosa nih kalau yang boleh ini 3 pengecualian dalam berbohong ya yang dibolehkan atau bukan berbohong yang dosa. Lalu satunya itu ketika kita itu yang kalau Nabi Ibrahim saya lupa satunya ya, tapi berbohong yang boleh satunya itu adalah ketika kita untuk saling menyenangkan kepada misalnya suami istri atau juga kepada saudara. Jadi kalau misalnya ada 2 orang yang bersaudara tetapi mereka ribut, lalu kita ingin mendamaikan keduanya, maka kita berbohong, kita bilang ada salam dari si A gitu. Padahal si A sama si B lagi bermusuhan. Kita kenal dua-duanya, kita ingin mendamaikan. Boleh gitu sedikit tapi sedikit gitu ya, jangan sampai malah senjata makan tuang gitu, kita berbohong malah jadi bikin mereka tahu bahwa kita merancang itu ya ini berstrategi seperti itu dengan niat untuk mendamaikan keduanya, juga suami istri untuk saling membahagiakan gitu ya, misalnya masakan kita asin tapi suami kita jawabnya enggak kok enak gitu padahal sebenarnya asin gitu. Nah itu berbohong yang boleh, nggak sampai dosa. Tapi selain ketiga hal itu, berbohong itu tetap adalah dosa. Bahkan kepada anak kecil ya, kita sering sekali melihat orang tua atau mungkin bibi gitu ya, pembantu gitu, atau siapa ketika menakut-nakutin anak kecil bilang, ada dokter gitu, ada apa lagi gitu, ada polisi, ada hantu atau apa, padahal nggak ada, itu berbohong. Nah, jadi saya ingatkan gitu ya, ini dosa kecil, tetapi kalau kita sering sekali melakukannya, naudzubillah, itu bisa membuat kita Allah sebut sebagai orang-orang munafik. Orang-orang kalau berkata bohong, juga kalau berjanji ingkar nih, sesekali ingkar janji, apalagi ini kalau untuk berjanji, ini juga harus hati-hati. Kalau sebisa mungkin, kalau tidak karena lupa, itu harus dibatalkan.
Jangan sekedar enggak ditepati. Bahkan mundur sedikit pun seharusnya dibatalkan. Karena ini salah satu karakteristik orang munafik. Sehingga kita benar-benar harus berusaha untuk menghindarinya. Lalu berikutnya nih, menyepelekan aurat nih. Nah, kalau membuka sedikit aurat itu masuknya dosa kecil. Tetapi kalau membuka banyak sekali bagian dari aurat sampai seperti Allah SWT sebutkan dalam suatu hadis bahwa ada perempuan yang tidak akan bisa, ada segolongan orang tidak akan bisa mencium surga, padahal surga itu tercium dari jarak seperti timur dan barat. Mencium surga aja tidak bisa. Siapakah mereka? Yaitu para perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini yang masuk kategori dosa kecil itu kalau sedikit aurat sajalah, gitu ya. Misalnya kita sudah menutup kerudung, tetapi bahannya yang sudah menutup, maksudnya sudah pakai kerudung, tetapi bahannya atau kita itu makainya begitu kecil gitu sehingga ketika ada, atau kita mungkin kelihatan rambutnya di belakang, saya pernah melihat itu ada anak-anak remaja yang pakai kerudungnya kecil tapi rambutnya panjang gitu, dan rambutnya itu ya ada pokoknya banyak yang kelihatan gitu. Nah itu yang saya maksudkan dengan sedikit aurat. Atau mungkin kita tidak memakai kaos kaki gitu ya, atau mungkin lengannya agak kependekan gitu sehingga lebih dari batas aurat. Kan telapak tangan itu bukan aurat gitu, tapi jauh lebih agak lebih dari sekedar telapak tangan gitu itu terbuka. Nah maka itu masuk dosa kecil itu, sehingga kita pun berarti nanti harus lebih berhati-hati itu, jangan sampai hal-hal yang misalnya kita bisa usahakan itu tidak kita hindari gitu ya. Lalu ada nih misalnya yang masih hobi menonton, mendengarkan gosip, ya itu masuk, nanti bergosipnya bisa masuk dosa besar ya kalau gosipnya. Tetapi kita mungkin mendengarkan, nggak sekedar diambil, nggak sampai diambil gitu, tetapi pas dikit-dikit nanti masuk loh. Kalau misalnya masih suka mendengarkan gosip dan baca-baca berita gosip, itu lama-lama itu kita mungkin nggak ngerasa, tapi orang lain nanti akan bisa melihat bahwa mindset kita itu sangat terpengaruh oleh tontonan apa-apa yang kita baca dan kita tonton. Gitu ya. Atau sikap-sikap yang, nah itu terkait gosip, itu masuk dosa kecil kalau sesekali juga gitu ya. Jangan sering-sering. Nanti apalagi kalau masuk fitnah, terprovokasi, ada berita misalnya seorang ustadz poligami gitu, terus akhirnya terus jadi marah, terprovokasi, terus jadi memfitnah bahkan. Wah, itu nanti masuk dosa besar yang insya Allah dibahas minggu depan, itu terkait menuduh orang yang baik itu berzina, itu masuk dosa besar. Baru nuduh loh, bukan zinanya. Itu sudah masuk dosa besar. Nah, kayak jahil, usil-usil, suka ngumpetin barangnya orang gitu, biar pokoknya banyak ya tipe-tipe orang yang suka usil gitu, ini bisa masuk dosa. Jadi jangan main-main gitu dengan hal-hal yang nanti tidak perlu. Lalu mudah marah, kita tahu bahwa marah itu dosa. Jadi kalau mudah marah, itu Rasulullah SAW kan mengajari kita ya untuk tidak mudah marah, dan kalau marah kita seharusnya kalau berdiri kita duduk, kalau duduk kita berbaring, berwudu gitu. Yang berikutnya ini yang juga jarang tidak difahami oleh orang-orang, itu ada ikhtilat. Ikhtilat itu adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan, bukan dalam hal yang dibolehkan. Jadi dalam Islam itu sebenarnya kita itu laki-laki dan perempuan, Mbak di Medco sama-sama bekerja, ada laki-laki, ada perempuan, di tempat pekerjaan itu tuh boleh itu ya, bercampur baur. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa keadaan juga bercampur baur dengan perempuan gitu. Seperti ketika mereka umroh gitu, ketika mereka haji, itu kan campur. Nah, itu boleh gitu. Atau ketika di rumah sakit ada dokter laki-laki memeriksa dokter perempuan, itu masih boleh. Tetapi ada hal-hal yang Rasulullah SAW secara jelas mengharamkan kita bercampur baur, yaitu dalam hal-hal yang sifatnya personal. Nih misalnya makan bareng di kantin dengan ikhwan gitu ya, lalu cerita personal matters gitu, udah bukan urusan pekerjaan lagi, udah bukan urusan umum, tetapi tentang masak apa ya hari ini gitu. Nah itu namanya masuk kategori ikhtilat, bercampur baur, dan itu diharamkan dalam Islam. Sehingga kalau sering-sering itu dilakukan, maka itu akan menghasilkan dosa. Na'udzubillah ya.
Lalu berkholwat. Kalau berkholwat ini berduaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin yang masih banyak belum difahami nih. Termasuk yang naik Gojek gitu ya, Gojek itu sebenarnya masuk kategori berduaan. Atau yang terperang kalau di tempat umum seperti di mobil-mobil angkutan gitu, tapi cuma 2 penumpangnya atau kita cuma sama itu kalau angkutan umum nggak masuk kategori khalwat karena orang lain bebas untuk masuk lagi ke angkutan itu. Tapi kalau seperti Gojek nih yang cuma berdua itu masuk kategori khalwat, di mana Rasulullah SAW mengatakan kalau berkhalwat maka yang ketiga adalah setan. Jelas hukum dari khalwat, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram adalah haram, sehingga berkhalwat ini ada masuk kategori dosa. Apalagi kalau sampai berpacaran gitu ya, itu jelas adalah suatu dosa yang terus-menerus, karena di situ itu misalnya bahkan untuk hari ini yang masuk kategori khalwat dan ikhtilat itu nggak cuma fisik ya, tetapi kalau personal message WhatsApp-an tapi dengan laki-laki yang bukan mahram dan kontennya itu juga adalah konten-konten personal, itu masuk kategori khalwat meskipun badannya tidak bersama. Nah, maka ini adalah suatu hal yang juga dosa, yang hari ini pasti banyak sekali orang-orang muslimah yang tidak tahu terkait ini, sehingga ini harus benar-benar diluruskan. Itu termasuk di sini saya sebutkan berteman dengan lawan jenis. Ya, karena apa? Karena berteman dengan lawan jenis itu tadi memungkinkan kita untuk melakukan obrol-obrol personal, nanti berkeluh kesah tentang situasi atau masalah kita. Itu suatu hal yang diharamkan dalam Islam. Kita kalau berteman, bertemanlah dengan perempuan. Bahkan non-muslim itu masih boleh perempuan, itu daripada laki-laki. Gitu. Tetapi nanti kalau ke non-muslim, kita jangan sampai menganggapnya sebagai aulia gitu ya, atau menganggapnya sebagai kayak teman dekat gitu, reference itu nggak boleh. Tapi kalau cuma teman biasa gitu, terus kita cerita personal matters karena dia perempuan masih boleh. Tapi kalau dengan laki-laki itu masuk kategori suatu hal yang haram sehingga itu berdosa. Gitu ya. Nah, yang berikutnya nih, waktunya kita sampai berapa Mbak sayang materinya? Sampai jam 1, Ustazah. Oh, boleh. Alhamdulillah masih ada ya. Nah, sekarang tadi beberapa contoh dosa, nanti boleh dieksplor lebih lanjut ya di sesi tanya jawab. Yang berikutnya, yang ingin saya di halaman berikutnya ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa manusia itu Allah SWT ciptakan sebagai makhluk yang namanya saja bahasa Arabnya manusia adalah insan. Nah, arti insan ini adalah nisyan, artinya lupa. Gitu. Jadi manusia itu pelupa, dan Masya Allah kalau kita lihat kisahnya Nabi Adam alaihissalam, bahkan Nabi Adam suatu hari ya ditunjukkan oleh Allah SWT itu wajah-wajah dari keturunan beliau. Lalu beliau merasa Masya Allah gitu, oh itu anakku. Maksudnya anak di sini generasiku gitu, karena beliau ditunjukkan Nabi Daud gitu, beliau ditunjukkan Nabi Hud. Lalu beliau itu berkata pada Allah, wahai Allah, aku sayang sekali, aku cinta sekali dengan keturunanku ini, Nabi Hud. Lalu beliau mengatakan, aku ingin memberikan 40 tahun umurku untuknya. Gitu. Nah, saat itu masih boleh gitu ya, kita sekarang nggak bisa ngasih umur kita, apalagi kita bukan Nabi gitu. Nah, Nabi Adam AS memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud. Nah, jadi ketika umur beliau itu 960 tahun, malaikat itu mendatangi beliau. Nah, ini istimewanya para nabi ya. Para nabi itu ketika mau meninggal itu malaikat pencabut nyawa itu minta izin, nggak kayak kita. Kalau kita itu benar-benar nggak tahu. Bahkan kemarin itu ya saya itu benar-benar waktu menunggu ibu saya itu keluar gitu. Jadi karena ibu saya koma, itu saya lihat kok di screen itu kayak lebih baik gitu. Yang awalnya nafas ibu saya itu kayak 2,5 kali nafas orang normal, itu kok mendekati normal gitu. Jadi saya pikir oh ibu itu baik-baik saja. Jadi saya pergi agak jauh dari rumah sakit. Itu ya, saya pikir kayaknya ibu masih, karena setiap kali tanya ke perawat ini gawat atau tidak gitu, mereka jawabnya kalau gawat nanti kita panggil. Gitu. Jadi ternyata tidak lama setelah saya itu pergi,
ternyata perawat itu manggil dan ujuk-ujuk itu kayak drop ke setengahnya gitu, levelnya setengah orang normal itu. Dan itu saya lagi nggak deket di situ, tapi ada kakak saya yang deket di situ. Nah, dan ternyata tidak lama, nggak sampai setengah jam setelah itu ibu saya pergi gitu. Nah, inilah kita manusia, nggak ada yang tahu ajal. Tapi kalau para nabi itu dikasih tahu. Bahkan mereka minta izin, tahu ya kisahnya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa marah, belum siap, aku belum siap. Itu. Nah, Nabi Adam ini ketika dimintain, bahkan nanti kalau Nabi Musa, insya Allah kalau ada waktu, teman-teman baca deh kisah lengkapnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu sampai minta tambahan umur dan Allah janjikan dengan memberi ini tambahan umur, tetapi akhirnya beliau pikir-pikir nggak worth it gitu. Akhirnya beliau ya udah rela. Nah, ini ketika mau dicabut nyawanya sama malaikat, Nabi Adam bilang, "Loh, kan aku masih punya 40 tahun lagi." Itu. Terus malaikatnya itu tidak tahu bahwa yang tahu kan Allah SWT gitu, karena Allah yang menjanjikan itu. Dan malaikat pada dasarnya diminta oleh Allah mencabut nyawa, ya hanya mencabut nyawa, itulah taunya. Itu sehingga malaikat itu kembali pada Allah SWT mengadukan bahwa Nabi Adam belum mau gitu. Nah, lalu Allah mengatakan Adam itu lupa. Dia lupa, dan itulah manusia. Kita itu dapat label lupa dan salah. Jadi Allah itu maha tahu ya bahwa kita itu manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Jadi kita tidak seperti malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Atau kita itu jangan pernah ya mencari figur malaikat di tengah manusia. Sekalipun mereka itu ulama nih misalnya. Jadi jangan sampai ya kita sebagai seorang muslim itu berpikir bahwa kok bisa sih ulama melakukan ini, salah itu. Kok bisa sih dia itu kan orang yang paham, kok bisa dia melakukan ini? Kita itu harus selalu ingat bahwa manusia, jangankan ulama, Nabi Adam saja sudah jelas Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangan Allah langsung diciptakan di jannah. Itu saja masih berbuat dosa, apalagi ulama. Jadi terimalah fakta ini dan cobalah untuk tidak menghakimi orang seperti kita seolah-olah memaksa seseorang manusia walaupun dia ulama menjadi malaikat. Tidak mungkin, itu adalah hal yang mustahil. Makanya saya beberapa kali melihat orang-orang yang Masya Allah ilmunya tinggi tapi mereka itu berkonflik, ya wajar. Apalagi kalau belajar kisah perang Jamal ya. Perang Jamal itu adalah perang antara pasukannya Ali radhiyallahu anhu, khalifah saat itu, dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW meninggal di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kita nggak paham konsep bahwa memang manusia itu tempat salah dan lupa, makanya para sahabat pun tidak semua dijamin surga. Hanya Allah jamin bahwa kalau mereka bersepakat atau berijma, maka itu pasti Allah ridho. Tapi kalau satu persatunya, mereka itu banyak berbuat dosa. Misalnya ya bahkan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar nggak pernah ada kabar ya, tetapi kalau Umar bin Khattab, lalu Khalid bin Walid itu juga pernah melakukan pembunuhan secara tidak sengaja sampai Rasulullah SAW, pembunuhannya bahkan sengaja, sehingga Rasulullah SAW itu menebus gitu ya sebagai pemimpinnya saat itu, karena bawahannya melakukan pembunuhan, maka beliau yang menebusnya. Jadi ini poin yang kita harus sadari bahwa manusia ini tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa. Nah, karena itu Allah SWT, Masya Allah, dalam beberapa nama Allah SWT ada nama Al-Afu, ya, yang artinya itu memaafkan. Dan ada Al-Ghafir, ini beda sedikit, tapi artinya gini, kalau Ghafir itu untuk dosa-dosa kecil. Allah itu maha mengampuni, itu untuk dosa-dosa kecil. Kalau Al-Ghafur itu untuk dosa-dosa besar. Nah, makanya coba kalau kita lihat nanti di ayat-ayat terkait dosa besar, maka biasanya itu Allah berkata Al-Ghafur gitu. Tapi kalau Al-Ghafir itu cuma menjelaskan bahwa Allah itu maha mengampuni.
Sementara al-afu itu memaafkan. Bedanya antara mengampuni dengan memaafkan, ini ibarat catatannya. Kalau mengampuni itu catatannya nggak dihapus. Tapi kalau al-afu itu bisa dihapus ya. Makanya kalau kita bulan Ramadan, kita doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu al-afu, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Maksudnya adalah hapuslah catatan dosaku. Tetapi diampuni Allah tanpa dihapus catatannya pun, itu artinya bahwa Allah itu memberikan pahala yang banyak. Nah, sayangnya nih, dengan tahu bahwa Allah itu al-afu, al-ghafir, al-ghafur, banyak nih yang merasa ya nggak apa-apa lah berbuat dosa, suka-suka saja gitu. Kan kita manusia tempat salah dan lupa, ya wajarlah kita berbuat dosa. Ya pikiran seperti itu tidak apa-apa, tetapi kita harus ingat, karena memang benar ya, Allah itu benar-benar Rahman, Rahim, Ghafur. Allah itu maha tahu, bahkan insya Allah kita bahas minggu depan ya, mau dosa kita itu setinggi langit, maka Allah itu akan mengampuni setinggi langit itu. Mudah bagi Allah untuk menghapus dosa orang yang sebesar apapun. Itu benar. Jadi iman kita kepada Maha Pengampunnya Allah itu tetap harus lurus seperti itu. Tapi kita harus ingat ya, bahwa beberapa hadis di bawah ini ya, seperti dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda nih, diriwayatkan oleh tidak sekedar Imam Ahmad, sebenarnya ada banyak yang meriwayatkan, tapi saya quote satu saja. Jauhilah olehmu sekalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan dosa-dosa kecil itu laksana sekumpulan orang yang singgah di tengah lembah, yang ini datang sambil membawa dahan dan yang ini membawa dahan lagi gitu. Maksudnya tiap orang membawa dahan, sampai sebenarnya dahan itu saking banyaknya cukup gitu untuk memasak roti. Itu. Nah, kita tidak pernah tahu kapan kita itu mati, kapan Allah itu memanggil kita. Gitu ya, beberapa hari lalu saya juga mendapat kabar dari seorang teman yang usianya lebih muda dari kita, juga dipanggil oleh Allah SWT dengan sakit yang sakit biasa gitu, bukan sakit yang istilahnya mematikan. Kalau misalnya kanker atau apa itu kan kadang kita siap-siap, tapi ini kayak sakit masuk angin. Ada saudara saya yang sedang berlibur, cuma pagi hari dadanya sakit, ternyata meninggal. Itu masih muda sekali, yang kadang-kadang benar-benar kita nggak tahu ajalnya. Nah, kalau kita berbicara ini tentang end atau khatimah, maka dosa kecil pun ini bisa membuat seseorang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kalau dia pas dipanggil oleh Allah, sementara dia sedang melakukan dosa, walaupun dosa kecil, maka itu artinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi itu satu hadis. Ada juga hadis lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqarat. Nah, wa muhaqqaratil a'mal ini artinya adalah dosa-dosa atau perbuatan yang remeh-temeh gitu ya, kayak tadi mungkin kita enjoy chatting dengan lawan jenis. Itu kan kayak seolah apa salahnya sih gitu. Tetapi di sini Rasulullah SAW jelas berpesan, kalau remeh-temeh tapi dilakukan terus-menerus bisa menumpuk. Apalagi dalam hadis berikutnya nih, yang dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan minta ampun serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali melakukannya, maka titik hitam ini akan menutupi hatinya. Na'udzubillah, ibarat kaca, kalau begitu banyak titik hitamnya, lama-lama itu penuh. Nah, kalau udah penuh, nanti na'udzubillah, hidayah aja akan susah masuk, cahaya juga akan susah masuk. Itu sehingga ibarat timbangan, kalau tadi kita bahas di awal, kecil-kecil coba. Kalau kita bilang cuma satu ini dosa, misalnya kadang-kadang satu, tapi sehari dilakukan 10 kali. Kita kalau bisnis aja ngitung gitu kan, lebih sering misalnya kita terkait dengan customers gitu ya, kita pingin dapat customer banyak walaupun mereka misalnya belinya cuma sedikit dari kita, atau satu customer satu bulan yang belinya besar gitu. Kadang kita underestimate gitu, meremehkan hal yang kecil-kecil itu, padahal ternyata kalau di total itu besar sekali. Nah, jadi beberapa hadis ini, dan kita juga tahu ya bahwa manusia itu secara alami
habit itu adalah suatu hal yang sulit sekali untuk dirubah. Kalau habit kita itu sudah adalah naudzubillah melakukan dosa, gitu ya, melakukan hal-hal atau meremehkan apa-apa yang dikiranya bukan dosa besar, lalu kita melakukannya secara terus-menerus, itu naudzubillah itu akan menjadi otomatis. Nah, ada beberapa kisah nyata nih terkait dengan orang yang biasa katakanlah mendengarkan musik ya. Sebenarnya mendengarkan musiknya itu tidak dosa. Terutama musik-musik yang katakanlah tidak mengandung konten dosa ya, tidak mengandung invitation untuk berbuat haram, itu kan sebenarnya boleh-boleh saja. Atau musiknya cuma alunannya. Itu. Tetapi ketika itu akhirnya mendominasi, ternyata bahkan ketika sakaratul maut, ini saya tahu benar, sakaratul maut itu dia minta musik yang diperdengarkan. Nah, padahal, nah ini beberapa contoh bahwa kebiasaan ketika seorang itu biasa melakukan hal yang dosa, maka ketika dalam kesulitan pun dia ingin melakukannya atau bahkan otomatis akan melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita harus perhatikan hal-hal seperti ini karena jangan sampai itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita usahakan tapi tidak kita usahakan hanya karena kemalasan kita dan ketidaktahuan kita akan akibatnya. Nah, caranya ini gimana nih agar kita itu terhindar dari dosa-dosa kecil sebanyak mungkin ya. Masih wajar kalau kita melakukan dosa-dosa every now and then gitu. Tetapi usahakan ya. Yang terakhir itu usahakan sebaik mungkin. Pertama tentunya mendeteksi bahwa ini suatu hal yang dosa ternyata. Jadi berusahalah sebaik mungkin untuk menghindarinya dan lakukanlah hal-hal yang baik. Itu yang berikutnya adalah secara alami setiap hari kita seharusnya beristighfar. Kalau 1 kali go 100 kali itu susah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita, misalnya setiap sholat itu kita 33 kali. Ya habis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus istighfar. Itu insya Allah tidak akan sulit itu. Ya 21 kali gitu ya, kalau ini biar 5 kali menjadi 100 kali gitu. Karena Rasulullah SAW minimal beristighfar 100 kali, padahal beliau maksum. Ya, lalu yang jangan pernah lupa itu adalah istighfar kubro. Istighfar kubro itu yang bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya ya. Itu di paket zikir pagi dan petang itu jangan sampai lupa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa membaca istighfar kubro di pagi hari lalu siangnya dia meninggal, maka dia pasti masuk surga. Atau barang siapa yang membaca di sore hari, lalu malam harinya dia meninggal, pasti dia itu masuk surga. Jadi ini istighfar yang paling Allah sukai, itu bukan sekedar astagfirullahaladzim, tapi tadi istighfar kubra. Ya. Yang berikutnya, ini menurut sabda Rasulullah SAW, bahwa kalau kita tahu kita baru melakukan suatu dosa, maka segera imbangi dengan amal salih. Misalnya, baru saja bohong sama anak, astagfirullah gitu, lalu lakukan hal yang baik, misalnya entah sedekah gitu ya, amal salih, insya Allah, atau terus membaca Quran gitu ya, habis misalnya tadi melakukan dosa kecil, baca Quran, terus sholat sunnah atau apalah, lakukan amal yang baik, insya Allah kata Rasul itu tamhuha, itu akan menjadi balance atau seimbang atau bahkan menghapus dosanya yang sebelumnya kita lakukan. Terus yang kelima, ini yang pengantar untuk kajian berikutnya ya, harus sejauh mungkin itu kita hindari dari dosa besar. Karena sebenarnya kalau seorang itu sudah melakukan atau dekat-dekat dengan dosa besar, maka pada dasarnya dia sedang melakukan dosa kecil. Jadi dosa besar itu nggak ada yang langsung besar. Itu pasti diawali, misalnya seperti zina gitu ya, itu diawali dengan pacaran gitu. Jadi pacaran itu pembuka untuk zinanya. Pasti itu udah ada dosa kecilnya dulu di sekitar dosa besar. Itu sehingga insya Allah dengan kita menghindari dosa kecil, maka pasti kita akan Allah lindungi dari melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini beberapa tips. Semoga bermanfaat, dan untuk materi mungkin sampai di sini saja ya. Saya kembalikan ke Mbak Devi ya. Mbak siapa tadi? Mbak Dia. Ya, baik Ustazah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustazah. Ya, ya. silakan.
Ini total ada 5 pertanyaan, 4 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dulu. Iya. Iya nih, mungkin Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, berbicara tentang dosa, apakah white lie, berbohong untuk menghindari menyakiti orang lain itu berdosa juga? Langsung dijawab apa gimana? Oh iya, langsung aja Ustazah. Oh iya. Ya, tadi saya udah bahas ya terkait dengan berbohong. Kalau menghindari menyakiti, ini tergantung ininya ya, konteksnya. Karena menyakiti, nah ini suka kita itu kadang-kadang menyakiti orang itu artinya itu sering difahami. Kalau dalam disalahpahami ya. Kalau dalam Islam menyakiti orang itu adalah seperti katakanlah memfitnah, itu menyakiti. Itu tetapi yang namanya katakanlah menasehati, sekalipun mungkin dia menerimanya sebagai hal yang sakit, itu bukan menyakiti, itu nggak masuk kategori menyakiti ya. Misalnya gini, ada seorang yang curhat ke kita, misalnya dia curhat bahwa dia baru punya pacar gitu katakanlah, itu ya. Kan seharusnya kita ini punya pacar adalah haram. Terus kita jadi berbohong, misalnya dengan dia dengan nggak apa-apa atau bahkan memuji gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak menyakiti dia gitu. Tetapi dalam Islam itu sebenarnya menyakiti dia. Dan ketika kita ditanya dan kita berbohong, padahal ketika misalnya kita tidak berbohong sebenarnya menyelamatkan dia, maka itu masuk dosa tetap. Nah, ini suatu hal yang kadang-kadang pahit, ini yang dinasihati oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkata, "Falyaqul khairan," maaf, katakanlah kebenaran walau murrun, katakanlah the truth, kebenaran walaupun itu bitter, walaupun ternyata mur itu artinya terasa pahit gitu. Nah, jadi kita harus menimbang-nimbang nih dalam banyak hal. Insya Allah orang-orang lama-lama itu akan bisa mengenali kita ya Mbak ya, kalau kita itu honest dan tidak berniat untuk menyakiti, sekalipun kita itu jujur gitu, tidak berbohong. Karena kalau berbohong yang boleh itu cuma tadi ketiga kategori itu tadi, yaitu untuk melindungi seorang yang terancam kematian, ya, untuk mendamaikan. Kalau mendamaikan ini tadi masih boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu bertanya kepada kita, padahal kita itu tahu the truth-nya, terus kita itu berbohong untuk menyenangkan dia, itu nggak masuk kategori. Itu bukan mendamaikan, malah itu justru menjerumuskan dia gitu kepada suatu hal yang lebih salah. Lalu yang ketiga itu tadi untuk saling menyenangkan sesama saudara, sesama Muslim atau suami istri yang kita itu menyenangkannya di sini bukan dalam artian membiarkan mereka celaka gitu ya, tetapi menyenangkan di sini adalah dari sisi ini sekedar tadi hal-hal yang sifatnya simple seperti masakan gitu enak gitu, atau bajunya bagus cantik. Nah seperti itu masih boleh karena itu tidak akan sampai menjerumuskan, kecuali kalau dia bertanyanya misalnya terkait dengan dia roknya misalnya nggak menutup aurat gitu ya, atau rambutnya modelnya bagus gitu, itu sebenarnya kita jangan sampai kayak memuji gitu, karena itu justru akan atau berbohong gitu ketika mengatakan bahwa rambutku oke nggak sih gitu, terus kita itu berbohong untuk menyenangkan, padahal misalnya konteksnya adalah kalau kita puji dia akan lebih semangat untuk mengumbar auratnya, ya maka itu tidak boleh. Jadi lihat-lihat sikonnya ya. Ya. Ya baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Sebentar, Ustazah, kalau misalnya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang terkait dengan peraturan manusia, misalkan melanggar lampu merah di lalu lintas atau melanggar peraturan lain, apakah itu nantinya akan jatuh sebagai dosa kecil juga atau bagaimana, Ustazah? Oh, oke. Kalau peraturan-peraturan manusia yang kita itu tidak dimintai kesepakatan ketika membuatnya,
dan itu tidak terkait dengan aturan Allah, ya benar-benar aturan manusia gitu ya. Misalnya di aturan memakai masker gitu atau tadi berkendara gitu, itu kan kalau memakai masker, tapi kalau ada orang lain, gitu, katakanlah ada orang lain, kan kita nanti terikat aturan Islam terkait jangan sampai kita itu mencelakakan orang kan. Nah, tapi kalau kadang-kadang nggak ada orang, tapi aturannya wajib pakai masker gitu, kita nggak pakai masker di situ, itu nggak dosa, nggak masuk kategori dosa. Nah, sama juga dengan peraturan misalnya berkendara, gitu ya. Kalau misalnya di dalam aturan berkendara itu wajib memakai helm, tapi tujuannya kan memakai helm itu misalnya kalau di tempat umum yang di jalan-jalan yang umum gitu, yang besar. Itu lalu kita tidak pakai helm ketika di jalan kecil, itu nggak dosa. Karena tujuannya di situ adalah untuk ini keselamatan kita dan juga untuk keselamatan orang lain. Jadi nggak akan sampai berdosa. Tetapi kalau nanti kita lalai, ya, misalnya bukan terkait dengan memakai helm, tapi terkait dengan kecepatan ya, speed limit. Itu ya yang sebenarnya speed limitnya di dalam kompleks 20 per kilo gitu misalnya. Itu kan aturan buatan kompleks. Ya, lalu dia suatu hari speed limitnya tinggi. Asalkan tidak ada apa-apa, itu tidak sampai dosa. Tetapi kalau dengan speed limit itu dia reckless, ternyata ada anak, dia itu nabrak, naudzubillah, itu jadi dosa. Ada dosa di situ. Tetapi bukan karena melanggar speed limitnya, tapi dari sisi reckless-nya tadi, nggak ketidakhati-hatian sehingga mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. Jadi itu justru aturan Allah. Nah, maka di sini kita perlu timbang-timbang gitu ya, karena banyak juga aturan manusia itu sejalan dengan aturan Allah. Sehingga kalau kita berhati-hati, kadang itu jauh lebih baik akibatnya, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Baik, alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ustazah, saat ini saya sedang belajar tahsin, jadi untuk memperbaiki bacaan saya. Tetapi memang pada saat saya sendiri atau saya tilawah sendiri gitu, ini saya masih banyak salah dan saya juga tidak berusaha membetulkan karena saya merasa nanti saja kalau dibetulkan oleh Ustazah tahsinnya. Itu bagaimana ya? Apakah ini bagian dalam proses belajar atau memang saya sudah melakukan dosa juga, Ustazah? Iya, insya Allah itu kalau tahsin itu masih bagian proses belajar seperti itu. Bahkan kalau memang dia itu ini ya sudah tahu, tetapi dianya nggak sengaja melakukan kesalahan, misalnya udah lulus tahsin, tetapi tidak sengaja melakukan, tidak tahu bahwa itu salah. Tuh kadang-kadang kita itu ketika membaca cepat gitu, itu kadang-kadang nggak sengaja gitu melakukan kesalahan. Maka seperti itu tidak sampai dosa. Pada dasarnya seluruh cara membaca Al-Quran, meskipun salah, itu kalau dalam artian membaca yang sunnah, itu tidak berakibat kepada dosa. Kecuali kalau di dalam sholat. Gitu ya. Kalau di dalam sholat, itu pun akibatnya itu bukan dosa. Salah membacanya itu bukan dosa, tetapi kalau itu adalah bacaan wajib seperti Al-Fatihah, lalu salah, maka bisa mengakibatkan tidak sah sholatnya. Bukan dosa, tapi tidak sah sholatnya. Nah, itu kan lumayan fatal ya, seperti jadi di sini di masjid tempat dekat rumah saya, itu ada seorang hafid yang mungkin udah saking terbiasanya, dia itu bacaan Al-Fatihahnya itu ada yang salah. Dan karena dia hafid, bahkan dia ternyata guru hafid di pesantren situ, itu satu nunnya itu dia nggak baca nun di mana ya, ihdinas siratal mustaqim, itu dia bacanya ihdia, bukan ihdina. Nah itu kalau seperti itu, apalagi dia menjadi imam, itu jadi nggak sah sholatnya, dan tetap jamaah itu sah sholatnya karena mereka semua baca Fatihah juga kan ya, semua orang yang sholat sekalipun makmum itu. Tapi dia ya akhirnya diingatkan karena konsekuensinya kalau dari sisi dosa, insya Allah membaca tahsin itu salah, itu sebenarnya tidak pernah dosa, cuma mengakibatkan tidak sah kalau Al-Fatihah saja. Kalau yang lain bahkan tidak sampai mengakibatkan tidak sah. Jadi kalau habis Al-Fatihah kita membaca surat, ternyata kita lupa suratnya cuma
pendek atau salah ketuker antara satu surat dengan yang lain, itu enggak sampai dosa dan tidak sampai membatalkan sholatnya juga, karena itu bacaan sifatnya sunnah. Ya. Masya Allah. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustazah. Ustazah, apakah termasuk dosa kecil apabila tiap menemui perkara syubhat, kita cenderung memilih apa yang cocok dengan kondisi kita, ketimbang mencari lebih jauh benar salahnya secara syar'i? Iya, iya, ternyata itu ada masuk dosa. Karena apa? Rasulullah SAW secara jelas menyatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, sementara di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat. Maka ketika kita berada di situasi syubhat itu, tinggalkanlah. Itu kata beliau. Jadi sebenarnya hukum untuk hal-hal yang syubhat itu adalah ditinggalkan. Ya, perintahnya itu jelas sekali. Karena apa? Karena sebenarnya sudah jelas nih antara yang halal dengan yang haram. Cuma posisinya kita saja yang belum tahu. Mungkin kita dalam posisi belum tahu. Nah, ketika kita belum tahu, hukum untuk kita adalah meninggalkannya. Itu ya, sampai kita tahu bahwa itu adalah ternyata halal, maka boleh dilakukan. Kalau ternyata haram, ya alhamdulillah kita sudah meninggalkan. Jadi kalau dalam banyak hal yang syubhat kita itu konsisten mencari amannya atau konsisten malah melakukannya, nah itu adalah dosa. Itu. Jadi usahakan untuk ya kalau dalam posisi yang sulit sekali, misalnya nggak ada toko lain, kita perlu makan, gitu. Maka oh ini masih Indonesia, atau ternyata ini ya kita tanya ke dia ini ayamnya beli di mana gitu. Bisa kita sudah cari tahu dan itu satu-satunya makanan ya itu sudah usaha gitu ya untuk mencari status kehalalannya. Baik. Okay. Ya, pas banget nih Ustazah, itu pertanyaan terakhir memang. Alhamdulillah. Ya, dengan ini kajian telah berakhir ya Ustazah, sampai insya Allah kita lanjut lagi pekan depan dengan dosa besar. Ya. Insya Allah. Untuk penutup boleh minta izin doa penutupnya Ustazah? Oh ya, kita doanya doa penutup biasa aja ya. Doa yang Allah sukai, yang insya Allah dengan kita baca doa itu, maka kalau ada kesalahan tadi, berarti mulai dari saya, atau apa kesalahan yang kita buat tadi selama kajian selama majelis ini, insya Allah Allah SWT ampuni dengan doa ini. Hamdalah 3 kali, istighfar, dan doa tutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakumullah khairan. Iya, saya boleh ya? Ya, silakan Ustazah. Sampai jumpa pekan depan. Ya, untuk teman-teman jangan lupa pekan depan kita masih ada sambungan dari dosa-dosa kecil. Insya Allah pekan depan kita akan diskusikan mengenai dosa-dosa besar. Jadi, dan untuk kali ini kita benar-benar pekan depan ya, jadi bukan 2 minggu dari sekarang. Jadi insya Allah tanggal 26 November kita jumpa kembali. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam pertanyaan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Mbak Diah. Jazakillah khairan.